Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di penghujung dari hari Jumat di tanggal 16 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu di sini untuk kembali melanjutkan pengajian bulanan kita. Salam dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para jemaah sahabat kami dan para tabi'in serta ulama dan para konsisten dalam ajaran beliau hingga akhir zaman. Baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ustaz telah berada di depan kita, Ustaz Mursal Majid STMPH. Insyaallah semoga akan memberikan tausiah kepada kita semua. Untuk menghabiskan waktu, kita mulai pengajian kita ini dengan baca basmalah. Selanjutnya kita akan mempersilakan para Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya. Pada Ustaz Mursal Majid STMPH kami persilakan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, para ummahat, ibu-ibu majelis taklim Masjid Ar-Rahman yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita kembali, diberikan kesempatan dan kesehatan, terutama nikmat iman, kita melangkah ke tempat ini menembus hujan, ya. Menembus hujan, maka berlaku dalil al-jaza' min jinsil amal, bahwa pahala itu sesuai dengan usaha kita. Nah, usaha ke sini sudah hujan, ya, ada tanda-tanda tidak jadi pengajian tapi tetap kita datang, maka tentu pahalanya berbeda dengan suasana yang tidak ada tantangannya. Alhamdulillah. Semoga ya apa yang kita lakukan hari ini menjadi penambah timbangan berat amalan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan sahabatnya tanpa terkecuali. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan sore ini ada satu judul yang cukup menarik dan ini pasti sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu, termasuk juga suami, termasuk saya. Judulnya adalah kiat-kiat meraih kebahagiaan. Ya. Jujur, semua orang pasti ingin mendapatkan kebahagiaan, baik itu perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua, orang yang tidak terkenal sampai terkenal, pasti mau bahagia. Rakyat biasa sampai raja-raja butuh kebahagiaan. Itulah sebabnya tidak dipungkiri orang setengah mati siang malam berusaha mencari uang atau mengejar sesuatu
pasti tujuannya adalah agar bisa bahagia. Agar bisa bahagia. Kalau ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah banyak uang, maka tentu mereka akan siang malam cari uang, jungkir balik sampai tak balik-balik, terus cari uang. Kalau paling kebahagiaan itu adalah karena banyak uang. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan jalan menjadi pejabat. Enak nak lihat kalau pejabat diangkatkan tasnya, dibukakan pintunya, sampai jungkir balik juga. Untuk mendapatkan jabatan, nah jungkir-jungkir orang, nah balik-balik orang, supaya dia dapat jabatan. Ya, ternyata itulah definisi dia terkait bahwa ternyata bikin bahagia itu adalah jabatan. Ada orang untuk bisa bahagia harus terkenal. Kemana-mana dikenal orang. Dia yang ditunggu kalau ada pernikahan. Ditunggu berdiri semua orang kalau ada. Nah, kira mungkin bahagia, maka dia mencari popularitas agar bisa terkenal. Ternyata di kemudian hari justru orang di tengah kekayaannya banyak warna menangis. Bahkan karena ingin mendapatkan kebahagiaan setelah banyak uangnya, banyak hartanya, nah kira bahagia, ternyata masih mencari kebahagiaan. Bagaimana caranya mencari kebahagiaan? Narkoba. Ya, narkoba itu kan rata-rata orang kaya, stres, mau kasih yang bahagia karena terlalu banyak uangnya, ternyata juga tidak bahagia, menangis di antara uangnya yang banyak, ya, menangis, ternyata juga tidak bahagia. Ada orang yang sudah terkenal, ternyata menderita, mau sekali hidup sendiri, keluar lihat orang, dipoto di mana, ditegur, akhirnya tidak bahagia, stres, dia ingin sendiri, jamaah sekalian. Nah, itulah makna bahwa ternyata orang miskin juga bisa bahagia, orang kaya juga bisa bahagia, ya. Orang yang tidak terkenal juga bisa bahagia, perempuan juga bisa bahagia, laki-laki juga bisa bahagia, majelis taklim juga bisa bahagia, ya, yang tidak bermajelis taklim juga mau bahagia. Nah, kalau begitu, apa yang menyebabkan kita bahagia? Karena ternyata juga banyak uang tidak bahagia. Ya. Ada juga orang bilang bahagianya itu yang dua istrinya. Ternyata dua-dua istrinya tukang ngomel. Akhirnya dulu satu dimarahi, sekarang dua-dua marahi, lebih menderita lagi. Ya, jadi apa bentuk bahagia itu? Ternyata bahagia itu ada dua. Bisa sumbernya secara akhirat, bisa secara dunia. Secara akhirat, maka tentu berdasarkan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Bahwa kalau mau bahagia, ada dua. Beriman dan beramal soleh. Sebagaimana Allah berfirman, man amila solihan min zakarin au unsa fahuwa mu'min falanuhniyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki dan perempuan, fahuwa mu'min, dan dia beriman. Jadi barang siapa yang mau beramal soleh, syaratnya laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita lihat bencong bahagia tidak bahagia itu, ya,
Ya, karena laki-laki dan perempuan. Min zakarin au unsa. Enggak tahu apa bahasa Arabnya bencong. Salah baik. Ya, bukan. Min zakarin au unsa, laki-laki dan perempuan. Kemudian bahwa mukmin harus beriman. Tidak bisa dibilang bahagian itu tawa yang setengah persen, tidak bisa, harus beriman. Ya, harus beriman. Kemudian apa? Falanuhniyannahum hayatan thayyibah. Pasti Allah akan menurunkan kebahagiaan kepadanya. Ini Allah yang mengatakan. Makanya percaya mak ibu, orang beriman itu pasti bahagia. Pasti bahagia. Ya. Ada kata-kata yang indah dari Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar yang hidupnya lebih banyak di penjara. Dia mengatakan, sesungguhnya orang bahagia itu adalah bisa menghadirkan surga di dunia. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan surga di dunia, maka pasti dia tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Ya, jadi jangki mengatakan biar mak saya menderita di dunia, yang penting masuk ke surga. Oh, belum tentu, justru tidak dapat surga kalau menderita terus kerja. Ya. Saya ulangi lagi. Ya, sesungguhnya surga dunia itu ada. Ada surga dunia. Barang siapa yang tidak mendapatkan surga di dunia, maka dia pasti tidak akan menemukan surga di akhirat. Jadi jangki bilang, biar mak saya tidak menikah, biar mak menderita nanti di akhirat, baru saya masuk surga. Mati balik. Tidak mungkin. Kalau tidak dapat surga di dunia, pasti kau tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Ya. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu, ya, yang beriman pasti masuk surga, pasti bahagia. Setelah dikasih kebahagiaan di dunia, jadi tadi ini ayat khusus di dunia. Tidak mungkin Allah bohong. Falanuhniyannahum hayatan thayyibah. Kalau engkau beramal soleh, engkau beriman, hayatan thayyibah. Di dunia ini kau dikasih bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di surga nanti, di akhirat nanti, engkau akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih memang makin di dunia. Dan jalan-jalan kebahagiaan itu seperti ini. Ada Mas Sarah di sini datang. Bahagia kumpul teman-teman, bermajelis ilmu, bertaman-taman surga. Itu yang namanya kebahagiaan. Jadi sekarang kesimpulannya bahwa orang yang beriman, beramal soleh, ini kan amal soleh ini, pasti bahagia. Orang yang sholat pasti bahagia. Kalau ada rumah tangga kaya, banyak mobilnya, tapi dia nama sumpah jalakainna, bukan pasti kebahagiaan semua. Kalau bertengkar kita sebut semua jenis-jenis di kebun binatang yang tidak sembahyang. Iya. Kalau ada di sini suami tak tidak sholat, neraka itu. Neraka tonga. Bayangkan kalau orang tidak sholat baru bertengkar, itu mulutnya ember. Tidak ada kendalinya. Makanya orang yang tidak sholat, tidak beriman, ya, di rumah itu malampet nawa-nawa, panjang nawa-nawa, silakan kas begini di rambutnya pusing, ada sedikit kekurangan, pusing lagi, panjangannya, angan-angannya. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kehidupan, barang siapa yang andikri, selalu melupakan Allah, melupakan perintah Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dangka. Barang siapa yang tidak salat, yang tidak beramal soleh, maka akan diberikan kehidupan di dunia ini dangka. Apa itu dangka? Sempit. Sempit hatinya, sempit dadanya. Makanya itu orang yang tidak salat pasti masuk susah. Biar nak kasih
selalu pergi di salon, tetap tonji tidak bisa nalawang kapuru. Selalu na pusing. Panjang angan-angan. Tapi orang yang selalu sholat, terbasuh wajahnya dengan air wudu, di dalam dari sini. Ini rasanya tahu inner beauty. Ini bagaimana bisa inner beauty? Baru hatimu tidak pernah nuisi agama. Itu yakin makiku, yakin. Ini keyakinan, hakul yakin. Ya. Bahwa barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, ma'isatan dangka, kehidupannya akan susah. Kemudian apa lagi? Di dunia dikasih susah. Di akhirat diapai? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Nauzubillah, buta. Semua akan buta. Yang bilang ini Allah, bukan hadis, bukan nabi. Allah yang sampaikan bahwa orang yang berpaling dari perintah Allah maka dibangkitkan nanti ya a'ma, dalam kondisi buta. Dan dia bertanya, ya Allah, kenapa saya buta? Padahal di dunia saya melihat. Itu karena berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi, sekali lagi, yang menyebabkan kita bahagia adalah amal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari segi akhirat. Kebahagiaan bisa juga didapat dari dunia ini. Ya, karena tadi itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tidak ada orang bahagia di dunia, sengsara di akhirat, tidak ada. Jadi jangan bilang itu orang kaya yang tidak sembahyang bahagia. Siapa bilang? Seandainya bahagia itu tidak korupsi. Tidak korupsi. Ada orang miskin korupsi? Saya tanya dulu, Bu, ada orang miskin korupsi? Tidak ada. Orang banyak tuan yang korupsi. Apa sebabnya korupsi? Karena tidak cukup. Apa yang masih mau kaya? Jangan nih. Karena yang tidak bahagia itu orang kaya. Dan kita bilang itu presiden bahagia sekali. Dan lu tahu kalau jam 1 malam, jam 2 malam, menangis tong itu. Pusing. Bayangkan. Ini jamaah sekalian. Nah, sekarang kata Rasulullah, arba'atun asyhada. Ada 4 ini faktor bahagia di dunia. Faktor orang bisa bahagia di dunia. Arba'atus syahada. Ada 4 faktor perkara yang menyebabkan orang bisa bahagia di dunia. Yang pertama, almar'atun soleh. Istri yang soleha. Bukan suami yang soleh. Artinya biar juga suami tidak soleh, bisa jadi orang bahagia. Yang penting soleh istrinya. Kita ternyata, Bu, bahwa di rumah itu orang bisa bahagia kalau istrinya soleha. Masya Allah, tabarakallah. Menyayangi suami, menyayangi anak-anak. Apa yang kedua? Al-jarus soleh. Yang bisa bikin bahagia kita di dunia, di samping istri yang soleh, tetangga yang soleh. Biar soleh kalau tetangga tak hancur, mati balik di pasai. Ada tuh kasih orang pindah di kompleks ini tinggal, tapi karena tetangga tidak soleh, tidak baik, tetangga buruk, pindah di perumahan palangga kecil. Mau dia apa? Yang penting tenang hatinya. Kenapa? Tetangganya terliwa-liwa. Tapi tidak ada di sini tetangga baik semua. Ya. Ini jamaah sekalian. Jadi tetangga yang soleh. Yang ketiga, al-baitul wasi. Apa itu? Rumah yang lapang. Ya, memang bagus tuh itu rumah kasih yang kalau ada rumah tak baru ada tuh ruang tamunya, ada tempat-tempat, ada kamarnya. Itu juga bikin bahagia. Bagaimana bisa bahagia kalau di kos-kos jadi tinggal? Si campur tomian dipanggil makan tamu tak baru di dapur.
Jadi tidak bahagia. Ini faktor dunia. Yang ketiga, yang keempat, kendaraan yang nyaman. Itu. Ada motor ta, alhamdulillah. Ada mobil ta, alhamdulillah. Bukan mobil yang tua ya, yang semuanya bunyi. Sedikit-sedikit kempes mesin ban na, gengkel gitu. Mau kita majelis taklim bujang. Baru kempes ban na mobil. Magai. Semua bunyi, ada tuh mobil, semuanya bunyi. Dibuka pintunya, kak. Semua bunyi, tempat duduk na bunyi. Satu mami yang tidak bunyi, klaksonnya. Semuanya bunyi. Ya. Jadi itu 4 hal yang membuat kita bahagia di dunia. Almar'atus saleh, tetangga yang baik. Ya. Sekali lagi saya trauma dengan tetangga yang baik. Tidak usah saya cerita di mana Kak tinggal. Mengerikan. Kalau ada mobil ini, wallahi ini masjid ini. Saya tidak bohong. Kalau ada tamu tak, jangankan mobil, motor saja lewat sedikit di pengarangannya, keluar kena balok-balokin. Bayangkan itu. Nah pukul itu mobil. Nah suruh pindah. Padahal lewat sedikit dari pagar. Namanya juga di kota kudung. Biasa tong itu lewat sedikit menuju. Nah tenda. Nah, sampai hari ini masih hidup. Panjang umurnya memang kalau tetangga jelek. Panjang umurnya. Nah mau mati. Kalau ada tetangga tak baik, cepat mati. Ini zaman sekalian. Asal lewat sedikit, pukul. Jadi ada itu warung di samping rumahku. Itu kan warung juga. Motor langsung diparkir saja, langsung belanja. Di situ mantongi depan rumahnya menunggu. Nah tunggu mantung. Ada motor lewat, menderita itu. Ku dengar kemarin ini stroke. Gara-gara selalu jaga motor sama mobil lewat. Stroke. Betul ini. Ada tuh itu tetangga begitu. Menderita itu kalau tetangga begitu. Malasa nero, malasa tinna. Iya, malasa tinna. Pokoknya kita manasi haji, dia masuk di rumah sakit. Ini tekanan darah. Ini jamaah sekalian. Kemudian sebaliknya, arba'atun, ya, ada 4 perkara yang menyebabkan orang menderita di dunia ini. Yang pertama, almar'atus su, wanita yang buruk, istri yang kurang ajar, tabi'in, kata-kata kasar sedikit. Pokoknya suka marah-marah, marahi suaminya. Bayangkan kalau suami dimarahi, suami dimarahi anak-anak, gampang marah, tak sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar marah. Ya. Istri yang buruk. Ini penderitaan. Menderita itu di rumah kalau istri yang buruk. Bukan cuma suami menderita, anak-anak juga menderita. Semua menderita. Ya. Yang kedua, itu tadi, al-jarusu, tetangga yang buruk. Ini juga musibah. Jadi mencoba juga mencari-cari yang seperti itu. Yang ketiga, al-bait, rumah yang sempit. Ya, coba rumah yang sempit kasih yang luar biasa. Dan yang keempat adalah tunggangan yang buruk, kendaraan yang buruk. Nah, inilah 2 faktor. Yang pertama, faktor akhirat. Jadi yang menyebabkan kita bahagia secara akhirat itu tadi iman dan amal soleh. Yang kedua yang menyebabkan kita bahagia dari segi dunia itu yang 4 tadi, arba'atun as-syahadah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kiat-kiat bahagia. Sebenarnya jumlahnya 20. Kalau 20 tidak salat maghrib mungkin. Nah, cukuplah kita bahas beberapa saja. Ya. Kalau saya bahas 20, kan nanti ada ceramah, saya bisa dipanggil toh. Nah, Ustaz, tambah lagi tuh yang dulu. Ustaz dado. Nah, yang pertama di antara kiat-kiat bahagia, yang pertama dulu ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas?
Segala motivasi, ikhtiar kita, tawakal kita hanya untuk Allah. Tidak ada yang lain. Ukuran kita Allah, validasi hidup kita Allah. Ya. Tidak ada yang lain. Atau begini, yang dimaksud dengan ikhlas adalah yang penting Allah sudah tahu, cukup. Cukup nih. Yang penting Allah sudah tahu, cukup. Tidak usah lagi minta tanggapan orang, like and share, tidak usah. Yang penting Allah sudah tahu, itu kebahagiaan. Karena kalau orang yang diminta untuk ukuran tak, tidak selamanya itu orang baik sama kita. Ada tuh istilah Bugisnya mangingi. Tahu mangingi? Bahasa apa gitu mangingi? Iya, ada tuh gitu masanya orang kalau selalu dimintai mangingi, jengkel. Ya, kalau Allah tidak pernah jengkel. Jadi apapun yang kita lakukan, yang penting Allah sudah tahu. Selesai perkara. Ya, tidak usah kita minta komentarnya orang. Ya, tidak usah kita minta komentarnya orang. Yang penting Allah sudah tahu. Ya. Karena sekarang ini zaman komentar. Gelisah kita dirasa, selalu kita menunggu tanggapannya orang. Kalau orang begini, pasti menderita. Pasti menderita. Ya, pasti menderita. Karena selalu kita menunggu penilaiannya orang. Apa Nabi bilang kemarin? Tidak bilang-bilang. Jengkelku itu. Padahal kemarin itu jengkelku lagi. Karena selalu ku minta tanggapannya orang. Ya. Ya. Min husni ya, di antara kebaikan akhlak seseorang adalah tidak mau mencampuri yang bukan urusannya. Itu orang yang bahagia. Jangan, jadi istilahnya jangan kepo. Jangan kepo. Ada orang menelpon, halo, diam jadi sebentar, diam menelpon di samping tak. Sebentar sudah menelpon, siapa tadi telepon kok? Apalagi ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini ya. Dia namanya bisa minreng, gampang gelisah. Siapa tadi telepon kok? Suamiku. Kenapa kak? Tak larang pergi. Jangan mau tolong, jangan mau ikuti. Kenapa tuh lagi orang? Jadi gara-gara. Jadi sekali lagi, jangan minta validasi dari orang. Yang penting Allah sudah tahu, selesai. Ya, selesai. Ya, karena tidak pernah itu selalu bagus tanggapan orang sama kita, tidak pernah. Selalu update status, pergi masjid saja, dengar pengajian, bikin konten, atau pergi salat subuh, bikin konten. Guys, kami mau pergi salat, dengar ceramah majelis taklim guys. Lihat kehujan nih guys, tapi kami tetap pergi guys. Benar. Iya. Dingin guys, dingin. Ya, enggak usah. Pernah kak lihat begitu? Pernah kak? Capek di hidup kalau selalu tanggapan orang ditunggu. Ibu. Pokoknya bikin pengajian, enggak usah bikin konten. Guys, pergi salat subuh guys. Dingin guys. Dingin tapi kami tetap pergi guys. Lihat ini guys. Ibu awal, ibu nano guys. Itu yang bikin menderita karena terlalu banyak tanggapan orang. Seandainya satu orang, ini banyak, tak 5, 6, baru isi kepalanya beda-beda. Stres makin. Ya. Jadi itu yang pertama ikhlas. Yang penting Allah sudah tahu. Sudah kasih masuk sumbangan dia Rahim, kasih masuk wakaf dia Rahman, sudah pergi. Jangan lagi besoknya minta maaf Kak Ces, tadi malam tidak datang. Waktu disebutnya nama aku. Itu gelisah. Disebutnya nama aku bilang menyumbang. Disebutnya. Bilang lagi, ada di tetelnya bang.
Minta lagi titel. Kasih titel almarhum. Ya, ini sederhana ini, tapi begitulah kalau kita mau bahagia. Ya. Ikhlas karena Allah. Pokoknya Allah sudah tahu, beres. Enggak usah lagi minta tanggapan. Sakit hati gitu. Pakai baju mau pergi majelis taklim. Nah, tanya lagi suaminya, bagaimana tanggapan tak ayah? Bagus sih. Terpaksa ayah juga bagus sih. Tapi mukanya dilihat jelek. Kenapa begitu, Pak? Kalau terpaksa jangan mati. Salah sendiri kok, kenapa kok minta tanggapan lagi? Tua mako, baru baju menyala-menyala terus lu pakai. Misalnya. Ini kan tidak ada. Tidak bisa kita bahagia kalau selalu dijadikan ukurannya orang. Tidak bisa kita. Hidup bahagia. Pokoknya mulai sekarang, tidak usah ada yang tahu. Tidak usah bikin status. Tidak usah. Umroh, tidak usah ada yang tahu. Tidak usah mak bikin status ustaz, tapi bikin kau foto, kirim lagi. Sama. Sebentar tidur, balik lagi. Tidak ada komentar, tidur lagi. Balik lagi, tidak ada komentar. Tidak tidur gara-gara komentar, nah tunggu. Nah kenapa semua itu temanku tidak adanya setia-setianya? Sekali lagi tidak selamanya orang itu baik perasaannya sama kita. Tidak selamanya. Yang selalu stabil perasaannya Allah. Itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, suka bantu orang. Ya. Makanya saya pernah sampaikan itu, kata Rasulullah, apa kata Nabi? Hal adulluka ala yarhamu anin nar wa yarhamu alan nar. Maukah aku sampaikan? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang seseorang yang Allah haramkan neraka dan neraka haram menciumnya? Dua nada apa? Allah haramkan neraka dan neraka haram menciumnya. Fa'ahbiruni, kabarkan kepada kami ya Rasul, siapa itu orang? Kata Nabi, kullu karibin, orang yang gampang bergaul, gampang akrab. Itu bukan yang bagus sholatnya, banyak hajinya, umrah, bukan. Kullu karibin, orang yang mudah akrab. Mudah akrab sama orang. Ya, tidak berdasarkan warna, seragam, tidak napilih sesama istri pegawai, istri penjual kangkung, ya, pisahkan, ini tidak. Kullu karibin, mudah akrab. Apa ciri-cirinya? Al-mu'atti'una aknafan alladhina hum yu'lafun wa hum yu'lafun. Orang yang mudah menjulurkan bahunya, gampang bantu orang. Yu'laf wala yu'laf, mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Masya Allah. Sombere, humble, ya. Dan makanya Allah katakan Allah haramkan neraka baginya dan neraka haram menciumnya. Ternyata neraka suka bagi orang-orang yang matojo, kador. Kalau dipanggil ki seperti salah tidur. Kenapa itu salah tidur ki? Ibunya Awal, Anda ada sini ibunya Awal itu ada. Ada? Ada itu ibunya Awal. Begini. Apa? Matojo Kak Doro. Selalu cari gara-gara, tidak tahu bergaul, jarang dilihat senyumnya. Padahal giginya ada ini, gigi anunya, ada nih kawat giginya, tapi tidak mau tersenyum. Pas tersenyum, terselip keloro di sini. Jadi yang pertama, kullu karibin, orang yang mudah akrab, gampang bergaul.
Kemudian apalagi yang Allah haramkan neraka dan neraka haram menciumnya? Lainin, orang yang lembut. Masalah. Lembut. Agakah bahasa Bugisnya itu lembut? Ya. Lemah, ya, lembut dalam bertutur kata. Masyaallah, tabarakallah. Dan ini banyak dialamatkan ke ibu-ibu. Di antara suami itu suka pasti karena kelembutan tak. Enaknya istriku, alhamdulillah. Kenapa? Lembut. Ya? Tidak ada suami yang bilang, ku suka istriku. Kenapa? Gagah perkasa. Tidak ada. Semua cinta istri karena kelembutannya. Masyaallah, tabarakallah. Dan itu kebahagiaan. Yang ketiga, ya, sahlin, itu orang yang mudah membantu orang. Makanya ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, qaswata qalbi," kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, keras sekali hatiku." Keras hatiku, Nabi bilang, "Saya gampang marah." Ya, bagaimana caranya melembutkan ini hatiku? Qaswata qalbi, hatiku ini keras sekali. Kata Nabi, "It'amut ta'am," berilah makan kepada orang dan sentuhlah kepala anak yatim. Makanya ibu-ibu yang hatinya keras, suami tak keras, gampang marah, keras hatinya, makeddo, matojo, sedekah Jumat ki. Sembarang bikin makanan bawa ke sini. Ya, atau beli air minum, simpan di situ. Jangan dipotong, foto lagi. Baru alhamdulillah telah menyerahkan. Mati balik. Ya, banyak bersedekah. Itu melembutkan hati. Ini hadisnya sahih. Ya, ketika ada sahabat, "Ya Rasulullah, kaku sekali hatiku. Gampang gak marah." Maka kata Nabi, "It'amut ta'am," berilah makan. Ya. Ibu-ibu kan biasa begitu, bawakan dulu ibu awal di sana, bawakan nak makanan ibu awal, sayur-sayur, apa dibawakan. Ternyata semua itu untuk melembutkan hati. Jadi sedekah itu melembutkan hati. Yang kedua, kalau tidak bisa selalu bersedekah, banyak-banyaklah menyentuh kepala anak yatim. Sapu-sapu. Kalau dapat ke anak yatim, sapu-sapu. Di mana nak cari? Disapu-sapu. Itu pondok hanya Haji Faisal, banyak anak yatim, sapu-sapu. Tiap hari kita sapu, baru nak dikasih uang. Emosi tuh orang kalau selalu disapu baru nak dikasih uang. Ini datang ada mising, ibu-ibu dokter, periksa lagi, sapu-sapu. Kenapa begitu? Supaya lembut hati Ustaz. Kasih uang juga, sedekah. Nah itu. Tapi yatim yang anak-anak, enggak usah ibu-ibu. Kalau banyak juga ibu-ibu, "Saya yatim Ustaz." Yatim, memang saya juga yatim. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi itu suka membantu orang. Di antara makna di sini kata Ibnu Katsir itu tadi, it'amut ta'am, memberi makan. Ternyata memberi makan, memberi minum itu melembutkan hati. Sedekah. Ya, ini jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, di antara yang menyebabkan orang bisa bahagia adalah akhlak mulia. Akhlak mulia, husnul huluk. Ya, orang yang akhlaknya mulia. Dan Ibnu Katsir di sini menandaskan bahwa yang masuk di situ akhlak mulia terkait dengan untuk bisa bahagia, yaitu menghilangkan hasad, iri, dengki. Tidak ada lagi pusing sama orang. Tidak ada yang bilang suka iri-iri apa. Tidak ada. Ya. Ada yang itu buat ibu-ibu. Banyaknya ada mobil baru lagi nak beli. Ya. Buka lagi ruko. Dia akan mengatakan, jangan deh. Karena pernah ku dengar Ustaz, kalau banyak juga harta panjang juga hisabnya di hari kiamat, masih selesai.
Makanya yang pertama kali nanti itu menyeberang di Siratal Mustaqim, di sirat itu adalah orang miskin. Karena tidak banyak diperiksa. Apanya mau diperiksa? HP-nya 1G. Baru HP lama, HP jadul. Masih ada sini pakai HP jadul. Itu apa mau diperiksa? Teman grup tidak ada, foto-foto tidak ada. Itu yang paling canggih HP-nya itu panjang pemeriksaannya itu. Banyak grupnya, mulai grup TK, grup SD, grup majelis taklim A, majelis taklim B. Ada semua nih. Majelis lorong kita, lorong Anda. Terlalu banyak. Banyak pertanyaan. Kalau orang miskin, jilbabnya 2. Itu. Jubahnya 1. Apalagi tasnya 1. Ya, orang kaya banyak tas. Setiap tas itu diperiksa. Makanya lambat berada di pinggir jembatan Sirat. Lama kata Nabi. Karena banyak pertanyaan. Dan itu seperti 500 tahun jaraknya antara orang miskin dengan orang kaya. Masih mau kaya. Jaraknya di akhirat itu pemeriksaannya 500 tahun perjalanan. Jadi bayangkan ibu-ibu hari ini mau masuk Ramadan nanti lagi 3 bulan ini. Nah masih banyak itu pakaian-pakaian bekas tak di dalam. Tas banyak. Tidak pernah juga dipakai? Tidak pernah ji. Kudung-kudung tidak pernah dipakai. Serahkan cepat. Karena terlalu banyak diperiksa. Diperiksa semua itu. Kusuka Ustaz, koleksi. Koleksi baru tidak dipakai. Hati-hati. Ya, itu. Jadi hilang hasad, iri, dengki. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada pikiran-pikiran irinya sama orang. Ya. Nah tahu bilangnya. Menderita. Nah lihat istrinya orang cantik, pusing. Jelek aja suaminya, cantik nah istrinya. Lebih gagah kak dari dia. Setengah mati ini. Siapa suruh kok? Itu nodo. Kan ada orang biasa, cantiknya istrinya, jelek aja suaminya. Bodohnya itu. Astagfirullah. Kadang itu keluar itu. Iri sama orang. Ya. Makanya tidak bahagia. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, hal yang meminimalisir yang seperti itu. Jadi mengembangkan akhlak mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, kata Nabi, Su'ilan Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ditanya, ya sekarang Nabi ditanya lagi. Su'ilan Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami, ya, min ayyi say'in aksaru alan nar, aksaru alan nas biwalidin nas ilal jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang perkara apa yang paling banyak nanti memasukkan umatmu ke dalam surga. Sekarang ditanya Nabi, perkara apa yang menyebabkan paling banyak nanti umatmu masuk surga? Maka Rasul menjawab 2. Yang pertama, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlakul karimah. Coba. Ternyata bukan haji, bukan umroh, bukan. Yang paling banyak, yang haji, yang sholat, masuk surga, tapi yang bicara yang paling banyak. Yang paling banyak umatmu ya Rasulullah yang masuk surga itu apa? Ternyata husnul khuluq, akhlak mulia. Karena sebagian ibu-ibu, bukan ibu-ibu saja, kan pengajian ibu-ibu, jadi ibu-ibu saya sebut. Sebagian ibu-ibu nanti merasa dirinya berpahala kalau buka Quran, mengaji, berzikir, salat tahajud, puasa Senin Kamis. Tapi kalau dia memberikan senyum yang terindah kepada suaminya yang baru pulang kerja, menyayangi anak-anaknya, mengurus makanannya, menyiapkan pakaiannya, Nabi bilang tidak ada pahala. Ini yang salah. Padahal itu akhlak mulia. Akhlak mulia jamaah sekalian. Akhlak mulia itu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Makanya Nabi pernah mengatakan albir husnul khuluq. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak mulia.
kebaikan. Albir. Ya, jadi kalau ada Universitas Albir, nah, Albir itu artinya kebaikan. Kata Nabi, kebaikan itu adalah usnul muluk. Padahal kebaikan itu banyak. Ada puasa, ada haji, ada umroh. Tapi kata Nabi, albir kebaikan itu akhlak mulia. Sama ketika Rasul mengatakan, al-hajju Arafah. Haji itu ketika kita tinggal di Arafah. Padahal banyaknya haji, ada tawaf, ada sa'i, melontar jamarat, mabit di Mina, mabit di Musdalifah. Tapi Rasul tidak mengatakan itu haji. Yang dikatakan haji di Arafah. Sama tadi ini. Albir, kebaikan itu akhlak mulia. Gau madece. Makanya ibu-ibu, ya termasuk diri saya, kalau salat-salat malam tak kurang, puasa-puasa tak kurang, sedekah-sedekah tak kurang, mari kita gunakan kesempatan ini menjadikan akhlak mulia untuk mempercepat kita masuk surga. Gampang gitu. Senyum ketika ditanya ketemu orang. Mari ki ibunya awal, sehingga ki senyum. Mari ki senyum. Yang penting jangan senyum sendiri. Sembarang senyum nih. Ya, ini jamaah sekalian. Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, hanya 3 kiat-kiat kita hidup bahagia. Yang semoga kuncinya adalah bahwa tidak ada yang kasih bahagia ki, karena sumber bahagia itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal soleh dan keimanan yang menyebabkan hidup ini menjadi lapang. Sekali lagi yakin bahwa tidak ada orang beriman yang tidak bahagia. Pasti bahagia. Orang yang sholat, rajin mengaji, selalu bermajelis, pasti bahagia. Pasti. Yang lihat rumana, gubu-gubu, bahagia itu. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan bahwa kalau mau kau bahagia, amal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada diskusi atau masukan lainnya, dan sambil memberikan juga kesempatan kepada ibu-ibu untuk melanjutkan arisannya. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Muslim Majelis MPH. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya mungkin ada tanya jawab dari ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit Ustaz dari informasi yang kami dapatkan tadi mengenai jika kita menderita di dunia, akan kita dapat di akhirat juga menderita. Itu yang saya garis bawahi. Jadi penjelasan. Kedua, ada lagi yang kalau rumah sempit, salah satu yang menjadi kita tidak bahagia jika kita memiliki rumah yang sempit atau kecil, sementara kemampuan mungkin dari kita ini yang diberikan oleh Allah tidak sama. Jadi itu yang barangkali perlu penjelasan dari Ustaz. Sebelum saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi yang pertama itu? Ya, jadi ini perkataan ulama besar yang bernama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ulama ini disebut ulama muhaqqi, ulama yang selalu melakukan penelitian, dan ada 3/4 hidupnya itu di penjara. Dia menyampaikan itu, bahwa yang kau siksa tubuhku, surgaku di sini. Surgaku di sini, di hatiku surgaku. Makanya kebahagiaan itu ada di sini. Ya, beliau menyampaikan bahwa orang yang tidak menemukan surga di dunia, maka dia pasti tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Tidak ketemu.
Dan ternyata surganya itu adalah di hatinya. Bayangkan setiap hari disiksa, di penjara. Tapi dia mengatakan, saya bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Saya bahagia. Dilihat kehidupannya perih. Nasi susah terpenuhi. Belum tanggal baru, habis uang. Ya, anak-anak setengah mati. Rumah kecil, bubu. Segala macam. Mau dikontrak lagi. Tapi itu pandangan mata. Tapi kalau di dalam ini surganya bahagia. Itu maksudnya, jamaah sekalian. Jadi sekali lagi bahwa kebahagiaan itu adalah di hati, jamaah sekalian. Ini yang 8. Ini mungkin bisa tersakiti, tapi di sini tak apa. Belum tentu itu kita di dalam rumah besar, bahagia, penuh dengan gemerlapan segala macam, ternyata menangis. Ya, seperti orang yang terkenal. Dulu nak kira bahagia dengan terkenal, ternyata dia menderita. Menderita selalu dicari-cari. Makanya sekali lagi banyak orang bunuh diri, minum racun, menderita karena kekayaannya, karena kehebatannya. Bukan main stresnya di mana-mana diikuti orang. Sebentar masuk di surat kabar, masuk di TikTok, masuk di menderita. Ya. Menderita karena keterkenalannya, jemaah sekalian. Makanya sekali lagi yang dimaksud di situ adalah bahagianya bukan dari fisik yang kita lihat. Ya, bukan. Bayangkan Ibnu Taimiyah yang 3/4 hidupnya di penjara, tapi dia mengatakan saya orang paling bahagia. Bagaimana maknanya itu? Yang kedua, ya ada tadi ini dari segi keduniaan ya. Jadi al-baitul wasi, rumah yang lapang. Ya, sebagian ulama ya tidak secara eksplisit bahwa luas di rumah baru bahagia, tidak. Ada orang rumahnya sempit tapi bahagia. Ternyata maknanya di situ adalah hatinya yang lapang. Ya, rumahnya sempit, ruang tamunya tapi paling banyak tamunya. Masya Allah, tabarakallah. Orang suka ke rumahnya. Ada orang luas sekali ruang tamunya, tidak ada yang datang. Tidak ada datang. Ini mau masuk Ramadan, mau Lebaran, bangke-bangke masih ada di rumahnya, belum berubah. Ya, kenapa tidak ada yang datang? Kalau dilihat, makanya aku bilang jangan bagi juga terlalu tertipu dia orang, bahagianya tahu, cantiknya bajunya, bagusnya mobilnya, oh belum tentu. Itu kacanya gelap, itu mobil, tidak lihat apa di dalam. Lewat kau naik motor atau naik bentor, dede, bagusnya itu mobil, mudah-mudahan, gembiranya itu di dalam, padahal apa? Macam-macam sakitnya di dalam. Dikejar Tom bisa debit kolektor, hidup di dekat. Jangan maki bu, jangan. Jadi sekali lagi, tidak ada mikala orang yang rajin sholat, yang selalu beramal soleh, ya, sebagaimana yang kita lakukan ini. Makanya Rasul pernah mengingatkan untuk kita perempuan, mengabdi saja sama suami, taat dan patuh selesai. Disuruh salat wajib saja 5 waktu, tidak usah salat sunnah. Disuruh puasa wajib saja, tidak usah puasa sunnah. Dan bakti kepada suami, itu kebahagiaan. Ya. Makanya ibu-ibu selalu itu ditekankan, ketika kita sudah bersuami, maka kita harus lebih patuh kepada suami daripada ibu kita. Itu memang hukumnya sudah seperti itu, ya mas sekalian. Ya. Saya kira demikian, wallahu a'lam. Ya, saya kira Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sudah saya tanyakan bahwa dari ceramahnya tadi bahwa saya mau berkesimpulan bahwa kebahagiaan itu ada di dalam hati. Jadi masih bisa kan ditambah sedikit bagaimana itu tipsnya supaya hati bisa menjadi bahagia, karena saya simpulkan bahwa kebahagiaan itu adalah di hati. Jadi bisa kan dikasih tips itu supaya istiqomah itu hatiku, saya tidak bisa mencapai kebahagiaan. Dia terus ya,
Makanya kita kunci saja yang ayatnya tadi ketika Allah berfirman, man amila amalan solihan. Barang siapa yang beramal soleh. Amal soleh, kita ini bilang, apa yang mana amal soleh? Barang siapa yang beramal soleh. Min zakari. Laki-laki yang melakukan, atau perempuan au unsa. Kemudian dia beriman. Apa yang Allah lakukan kalau kau sudah begitu? Falanuhniyannahu hayatan tayyibah. Hayatan tayyibah. Akan diberikan kebahagiaan. Kehidupan. Coba kita bisa baik apa saja itu. Pokoknya amal baik. Amal baik. Ya, tidak iri, tidak dengki. Merasa qanaah, syukur apa yang diberikan. Tidak suka lihat orang karena kayanya, tapi semburu sama orang yang bagus amalannya, bagus ibadahnya. Itu semua fokus itu. Ya, berdoa maka istiqomah. Ya mukallibul qulub, karena seperti Aisyah pernah ditanya. Ketika Aisyah ditanya sama sahabat, ya Aisyah, semenjak Rasul hidup, doa apa yang paling banyak kau dengar di rumah? Ulangi lagi, doa apa yang paling banyak suamimu sebut kalau dia di rumah, di sujud-sujud terakhirnya? Ternyata Aisyah mengatakan, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku ya di dalam ketaatan. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di dalam agama. Itu. Makanya sujud-sujud terakhir tak itu. Ya, kasih tetap itu hati tak. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'at. Jadi saya pahami betul pertanyaan ibu ini. Mau mengetahui berarti yang mana itu yang bikin hati tenang. Itu tadi. Ya, memperbanyak amal soleh. Ya. Amal ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Zikir-zikir, mengaji. Ya, bersedekah, semua dia. Ya. Terutama dari segi akhlak mulia, karena ya tabe ibu-ibu kan itu dia. Memang ibu-ibu itu dibentuk dari tulang rusuk yang paling atas. Tidak boleh dikaro-karoi. Kalau dikaro-karoi patah. Langsung dia bilang pulangkan saja ke rumah orang tua aku. Kalau dikaro-karoi, dia memang makanya suami yang beriman dia akan mengatakan, kata Nabi, kekurangan dan kesalahan istri itu adalah uzur bagi seorang suami. Karena itu tadi kasihan. Memang dia dilahirkan, dibentuk dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Maknanya itu adalah kita diminta uzur ya, untuk memahami perempuan. Jadi tidak ada jalan lain, Bu. Singkat saya bilang, yang bikin bahagia itu tadi. Amal soleh, beriman. Ya, kita menjabarkan itu, yang mana itu. Dan minta doa kepada Allah agar selalu ditetapkan hati kita dalam kebaikan. Karena ini hati namanya terbolak-balik. Makanya saya alhamdulillah ya sudah berpuluh tahun, saya ada sekitar 10 tahun saya tidak pernah berhenti. Setiap selesai di sujud saya pasti saya minta doa. Karena kata Rasulullah, usahakan berdoa di antara sujudmu itu. Ya, doa kedua orang tua bisa dan segala macam. Pokoknya di sujudnya itu ada doa. Ya. Apalagi kalau misalnya kalau salat berjamaah Pak Imam lamai, nah kita selesai tahiyat tak mencancan dulu. Nah Pak Imam belum isi dengan doa. Demikian juga ruku sujud tak. Subhanallah, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Pak Imam di belakang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, kan di belakang kita sudah dari tadi ini selesai. Apa dibikin di belakang? Apa dibikin? Menghayal. Tambahi doa, kesempatan baca ini semua doa. Boleh. Ini sahih. Ya. Justru di saat-saat salat itulah doa kita. Tiga-tiga itu